Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang sangat cerah kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi, karena ekonomi ini merupakan bagian terpenting dalam berkehidupan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi yang dikhususkan, yaitu demand dan supply, atau dalam bahasa Indonesia itu permintaan dan penawaran. Di dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan mikroekonomi dan makroekonomi. Apa itu mikroekonomi? Mikroekonomi itu adalah bagian dari teori ekonomi umum yang berkenaan dengan perekonomian dari subjek individual seperti konsumen, produsen, pemilik faktor produksi, dan pembentukan harga yang ditimbulkannya. Jadi mikroekonomi itu yang menjelaskan tentang bagian-bagian eh, terkecil dahulu. Sedangkan makroekonomi itu adalah bagian dari teori ekonomi yang mendalami hubungan hubungan antara kumpulan yang besar, seperti pembelanjaan, penanaman modal, pendapatan nasional, serta ekspor dan impor. Jadi antara mikro dan makroekonomi ini, um, perbedaannya adalah mikro itu menjelaskan bagian hal terkecil, sedangkan makro itu lebih luas, seperti itu. Kemudian dalam ekonomi itu ada yang disebut dengan law of demand. Apa itu law of demand? Bahasa Indonesianya itu hukum permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi, apabila harga suatu barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga dari barang tersebut turun, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Jadi eh, hukum permintaan itu berbunyi seperti itu. Apabila harga suatu barang itu naik, maka permintaan akan terhadap suatu barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga itu turun, maka permintaan akan naik. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurva terhadap permintaan. Yang pertama, tingkat pendapatan konsumen. Yang kedua, harga barang dan jasa. Ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, intensivitas kebutuhan. Yang terakhir, selera. Jadi inilah yang mempengaruhi kurva dari permintaan tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran itu diantaranya harga barang itu sendiri. Kemudian faktor dari produksi, tingkat teknologi, kemudian keuntungan yang diharapkan produsen, tingkat persaingan dengan produsen lain, serta perkiraan harga barang di masa depan. Jadi faktor-faktor inilah yang mempengaruhi dari kurva penawaran. Kemudian di dalam ekonomi itu ada yang dinamakan dengan equilibrium. Apa equilibrium itu? Equilibrium itu adalah titik temu antara permintaan dan penawaran. Jadi di dalam kurva itu ada sebuah titik yang menemukan antara permintaan dan penawaran. Itu yang disebut dengan equilibrium. Kemudian apa sih yang terjadi terhadap penggunaan kendaraan pribadi yang kita gunakan untuk berangkat kerja apabila tarif bis mengalami kenaikan? Jadi apabila tarif bis ini mengalami kenaikan, maka penggunaan kendaraan pribadi itu akan naik karena tadi eh, tarif bis tersebut mengalami kenaikan. Jadi masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena lebih mengurangi untuk mengeluarkan uang, seperti itu. Kemudian ketika konsumen mendapatkan kenaikan pendapatan, apa yang terjadi pada kurva permintaan? Jadi ketika konsumen itu mengalami atau mendapatkan kenaikan pendapatan, maka kurva permintaan itu akan naik karena
masyarakat itu cenderung ketika pendapatan mereka naik, maka mereka akan untuk selera untuk keinginan untuk membeli sesuatu itu akan naik. Jadi ketika mereka mengalami kenaikan pendapatan, maka keinginan mereka terhadap suatu barang itu naik, maka kurva terhadap permintaan pun akan naik. Ya, kemudian yang terakhir itu apa yang terjadi terhadap jumlah barang yang ditawarkan apabila perusahaan menemukan mesin yang lebih efisien. Apabila perusahaan menemukan mesin yang lebih efisien, maka jumlah barang yang ditawarkan itu akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kembali kepada mesin tadi, ketika mesin itu bekerja atau perusahaan itu memiliki mesin yang lebih efisien, itu mereka akan menawarkan jumlah barang yang lebih banyak karena kualitas atau mesin yang mereka gunakan itu lebih efisien, maka jumlah barang yang diproduksi akan meningkat, dan dikarenakan jumlah barang yang diproduksi itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan meningkat. Mungkin hanya sedikit itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di lain waktu kita akan lebih luas mempelajari tentang ekonomi ini, karena mau tidak mau memang ekonomi ini merupakan bagian hal yang sangat terpenting dalam berkehidupan, apalagi dalam bernegara. Ekonomi ini merupakan hal yang vital karena ini menyangkut mengenai kehidupan masyarakat. Jadi kita harapkan semoga ekonomi di Republik Indonesia ini dapat berjalan dengan baik, dapat dikendalikan dan ditangani dengan orang yang tepat. Jika ditangani oleh orang yang tidak tepat, itu merupakan hal yang fatal bagi ekonomi Indonesia ke depan. Insyaallah semoga anak-anak muda segera bangkit untuk memulihkan ekonomi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.